Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mbak, ini bekalnya jangan lupa bawa. Ucap seorang istri yang bernama Wina pada suaminya yaitu Dandi yang hendak berangkat menjadi sopir charteran. Saat itu, anaknya yang bernama Jaka yang masih duduk di bangku SMP segera menghampiri bapaknya dan minta uang jajan karena pasti bapaknya itu akan pulang 4 hari kemudian. Pak Dandi adalah seorang sopir charteran barang. Dia kadang baru bisa pulang 4 hari kemudian, bahkan bisa sampai 1 minggu dia baru bisa pulang. Pak Dandi pun memberikan 2 lembar uang berwarna merah pada Jaka, dan Jaka pun menyalami Pak Dandi. Pak, aku minta uang jajan dong, kan bapak nanti pulangnya lama. Ya udah, ini kamu simpan ya, jangan sampai habis kalau bapak belum pulang. Ucap Pak Dandi memberikan uang Rp200.000. Aku berangkat sekolah dulu ya Pak, Bu. Iya, hati-hati ya nak, ucap ibunya. Saat itu Jaka menyalami kedua orang tuanya dan segera berangkat sekolah karena sudah dijemput oleh teman-temannya. Sementara Bu Wina segera beranjak pergi ke warung. Dia berjualan makanan untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Sedangkan Pak Dandi kala itu langsung menuju barang yang akan diantarkan keluar kota. Dia biasanya berangkat sendiri tanpa ditemani kernet atau siapapun. Setibanya di lokasi, ternyata barang yang hendak diangkutnya itu lumayan banyak. Jadi yang datang ke situ tak hanya Pak Dandi saja. Ada 2 truk lain yang datang usai Pak Dandi tiba di situ. Pengangkut barang pun langsung menaikkan semua barang-barangnya dan menatanya ke dalam truk. Sementara Pak Dandi dan sopir lainnya meminta laporan barang yang nanti di sana akan dicek. Sambil menunggu barang selesai ditata, Pak Dandi dan sopir itu disuruh makan terlebih dahulu. Pak Dandi juga berkenalan dengan 2 sopir itu, yang salah satu sopir itu membawa cewek yang kelihatan menor dan cantik sekali, tapi terkesan seperti tante-tante. Pak Dandi kira itu adalah istrinya. Dia pun makan sambil cerita-cerita pengalaman masing-masing ketika menjadi sopir charter. Pak Dandi kemudian bilang sama si sopir yang bawa cewek itu, "Beres ya mas, kerjanya ditemenin istri terus, jadi semangat dong pastinya," ucap Pak Dandi. Si sopir itu pun tertawa menanggapi ucapan Pak Dandi. Dia pun bilang kalau itu bukan istrinya, melainkan cewek itu hanyalah wanita sewaan untuk nemenin jalan waktu nyopir. "Aduh Pak, dia ini bukan istri saya, tapi dia wanita sewaan yang nemenin saya nyopir. Masa bapak nggak tahu sih?" Pak Dandi yang tidak tahu itu pun kaget karena memang selama ini hampir semua dikerjakan sendiri. Tapi memang Pak Dandi pernah dengar rumor kalau biasanya sopir-sopir itu sering bawa cewek atau sewa cewek, dan ternyata memang benar adanya. Meskipun tidak semua, karena buktinya sampai sekarang Pak Dandi belum pernah melakukan hal itu. Sopir itu kemudian menceritakan enaknya kalau nyopir sambil bawa wanita sewaan. Namun Pak Dandi hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Semua barang pun sudah tertata rapi, serta sudah ditutupi terpal supaya tidak basah bila waktu turun hujan. Dan berangkatlah mereka semua dengan tujuan yang sama dan juga satu arah. Sementara di warung, Bu Wina sedang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warung. Warungnya itu memang selalu ramai karena dekat dengan sawah dan para petani biasanya mampir ngopi dan makan siang di situ. Kala itu ada seorang ibu-ibu petani yang nanyain di mana Pak Dandi, dan Bu Wina bilang kalau suaminya itu sudah berangkat charteran lagi. "Pak Dandi kok nggak kelihatan lagi Bu?" "Iya Bu, suami saya baru berangkat lagi tadi pagi." "Oh sudah berangkat Bu. Saran saya nih ya Bu, Bu Wina harus banyak-banyak doa sama ngabarin Pak Dandi saja Bu." "Loh emangnya kenapa Bu?" "Soalnya sekarang banyak sopir-sopir yang pada nyewa cewek buat temenin perjalanan." "Ah, kalau suami saya mah gak mungkin Bu. Suami saya gak bakal melakukan hal seperti itu. Saya yakin dia itu sayang keluarga sama anak."
bela Bu Wina pada suaminya. Ya itu sih saran saya saja Bu. Soalnya kemarin-kemarin saya dengar dari desa lain ada sopir truk yang ketahuan selingkuh dan akhirnya cerai. Semoga Pak Dandi tidak seperti itu ya Bu. Iya Bu, saya paham. Nanti saya akan tetap hati-hati kok dan selalu memperingati suami supaya tidak sampai begitu. Terima kasih ya Bu sarannya, ucap Bu Wina. Setelah selesai makan, ibu itu lalu lanjut ke ladang lagi untuk bertani. Sedangkan Bu Wina sebenarnya masih kepikiran atas ucapan-ucapan yang dikatakan oleh ibu tadi. Bu Wina pun terduduk melamun yang kebetulan warungnya sudah sepi. Dia jadi kemana-mana pikirannya, takut apa yang dikatakan oleh ibu tadi terjadi pada suaminya. Semoga aja Papa tidak sampai melakukan hal seperti itu, gumamnya kala itu. Sontak Bu Wina pun langsung terperanjat dari lamunan ketika ada anak kecil yang datang mau beli jajan. Singkat cerita, sementara di tempat lain, malam itu turun hujan deras. Pak Dandi dan dua sopir lainnya terpaksa berhenti di tepi jalan yang lumayan luas. Mereka sedang melewati sebuah jalan yang sepi dan dikelilingi pepohonan. Posisi truk Pak Dandi berada paling belakang, dan sambil menunggu hujan reda, Pak Dandi memutuskan untuk nyeduh kopi dengan termos yang dibawanya dari rumah dan juga makan pisang goreng yang tadi pagi disiapin oleh Bu Wina. Sungguh nikmat sekali hujan-hujan gini sambil ngopi. Dia pun sempat tertidur sejenak hingga beberapa menit. Hingga dia terbangun usai hujan mulai reda, namun masih kelihatan gerimis. Berhubung pisang gorengnya masih banyak, Pak Dandi berniat membaginya ke truk depan, yakni sopir yang bawa cewek tadi, yang namanya Pak Modin. Pak Dandi pun menghampiri ke depan dan mengetuk pintu truk dan terdengar sautan dari dalam untuk langsung buka saja pintu dari luar. Buka saja Pak dari luar. Namun saat Pak Dandi buka pintu itu, dia terkejut saat mendapati Modin dengan cewek itu sedang berhubungan badan. Dan nampaklah si cewek itu yang membuka baju dan separuh celananya. Namun Modin tak malu saat dilihat oleh Pak Dandi. Kemudian Pak Dandi yang terkejut dengan buru-buru langsung naruh pisang gorengnya di kursi dan segera kembali ke truknya. Dan saat itu Pak Dandi pun masih terngiang-ngiang tentang apa yang dilihatnya tadi. Dan saat dia sedang melamun, dia dikagetkan dengan ponselnya yang berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari Bu Wina. Bu Wina langsung menyampaikan tentang apa yang tadi dikatakan oleh ibu-ibu di warung, supaya Pak Dandi jangan sampai macam-macam kalau lagi nggak ada di rumah. Lagi di mana Pak? Ini Bu, di tepi jalan, masih istirahat sekalian nunggu hujan reda. Soalnya hujannya deras banget. Oh gitu, pisang gorengnya sudah dimakan belum Pak? Sudah Bu, tadi Bapak juga bagikan sama sopir yang lain. Kebetulan masih sisa banyak. Ya udah bagus kalau gitu. Oh iya Pak, awas ya, Bapak kalau sampai macam-macam kalau di luar rumah. Macam-macam gimana sih Bu? Bapak kan kerjanya jadi sopir, ya gini hidupnya di jalanan. Iya Ibu, takut aja nanti Bapak siapa tahu nyewa cewek buat temenin perjalanan Bapak. Sontak Pak Dandi langsung terdiam dan dia langsung bertanya bagaimana Bu Wina tahu soal seperti itu. Ibu kata siapa seperti itu? Tadi siang ada ibu-ibu di warung Pak. Terus bilang ibu harus berhati-hati dan harus ngabarin Bapak terus. Soalnya kata dia banyak sopir sekarang yang nyewa cewek buat temenin perjalanan dan ada yang sampai ketahuan selingkuh katanya. Ya enggak lah Bu, Bapak kerja cari nafkah buat Jaka sama ibu. Gak mungkin Bapak ngelakuin itu. Baguslah Pak kalau gitu. Semoga aja Bapak gak seperti itu dan gak berbohong. Iya, Ibu tenang aja. Ya udah ya. Setelahnya mereka memutus sambungan telepon dan Pak Dandi akan melanjutkan perjalanan karena hujan sudah benar-benar reda. Keesokan harinya, sampailah mereka di lokasi tujuan dan barang-barang pun segera diangkati oleh tukang angkat barang. Sementara Pak Dandi dan sopir lainnya dipersilakan rehat dan makan dulu. Saat Pak Dandi papasan dengan Modin dan cewek itu, si cewek hanya senyum saja dan Modin menghampiri lalu berkata kepada Pak Dandi,
Udah biasa kali, gak usah heran. Ntar kalau kamu pengen kabarin aja. Ntar tak cariin yang mantep-mantep. Asal harganya cocok aja, timpal Modin. Pak Dandi pun hanya tertawa menanggapi gurauan dari si Modin. Dan mereka pun bergegas makan dan nanti tidur di tempat yang sudah disediakan. Lumayan untuk sekedar rehat. Karena nanti sore mereka akan segera kembali pulang. Saat tertidur, Pak Dandi saking capeknya malah bermimpi melakukan hubungan intim dengan seorang cewek yang gak dikenal. Dan saat terbangun, dia pun basah. Dia pun segera numpang ke toilet kala itu dan mandi saat itu juga. Dia berpikir mungkin gara-gara ngelihat kejadian Modin malam tadi sampai kepikiran. Hingga akhirnya Pak Dandi pun sampai mimpi basah. Karena memang minggu-minggu ini saat dia sedang di rumah, Pak Dandi belum mendapatkan jatah dari istrinya. Dan singkatnya waktu menjelang sore ketika mereka hendak pulang, Modin tiba-tiba saja nawarin Pak Dandi untuk ikut dengannya, namun tak nyebutin mau kemana. Langsung pulang nih, ikut aku aja dulu yuk. Kemana? Udah yuk ikut aja. Pak Dandi pun hanya manut saja kala itu karena memang sedang luang. Hingga sampailah mereka di lokasi perumahan yang sangat remang-remang. Modin dan Pak Dandi kemudian markirin truknya terlebih dahulu. Saat turun, Pak Dandi terkejut karena Modin mengajaknya ke tempat hiburan malam, di mana di situ banyak sekali kupu-kupu malam. Pak Dandi sempat menolak, namun karena terus dirayu oleh Modin untuk sekali-kali mencobanya, akhirnya setan di dalam diri Pak Dandi pun tergoda. Dan malam itu, Pak Dandi hilaf dan menyewa seorang wanita yang bernama Taya yang kelihatan cantik dan seksi, bahkan sampai melakukan hubungan intim parah banget pokoknya. Setelah selesai melakukan hal itu, Modin menawarkan kepada Taya untuk nanti ikut saja dengan Pak Dandi saat charteran lagi ke depannya. Taya, nanti kamu ikut aja nemenin Pak Dandi. Kasihan dia sendirian terus. Iya aku sih mau-mau aja, asal dianya mau atau enggak. Pak Dandi yang merasa keenakan dengan Taya, akhirnya sepakat di charteran berikutnya dia akan menjemput Taya dan juga membawanya. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Dandi pun tiba di rumah dan disambut oleh Bu Wina dan Jaka. Karena Pak Dandi tidak jadi pulang sampai 4 hari. Namun Pak Dandi yang masih lelah, dia langsung beranjak masuk ke dalam kamar dan langsung istirahat. Sementara Bu Wina mengambil baju kotor Pak Dandi dan akan segera mencucinya. Tapi Bu Wina curiga saat menemukan celana Pak Dandi yang basah, yakni kemarin celana Pak Dandi yang sudah bekas mimpi basah. Di celana itu Bu Wina mengenali bekas sesuatu, ya kalian pasti tahu. Dan Bu Wina tambah curiga usai menemukan bekas lipstik yang menempel di kaosnya Pak Dandi. Ada juga rambut panjang yang nempel di sana, padahal Pak Dandi rambutnya tidak sepanjang itu. Bu Wina kemudian teringat akan ucapan ibu-ibu di warung kemarin dan langsung berpikiran negatif sama Pak Dandi. Usai cuci baju, Bu Wina diam-diam mengambil HP-nya Pak Dandi yang tergeletak dan segera membuka isi chatnya. Bu Wina sontak terkejut saat menemukan sebuah kotak yang PP-nya cewek dan mengirimkan pesan kepada Pak Dandi yang bertuliskan, "Makasih ya mas, enak banget tadi malam tidur sama kamu. Kamu juga tak lama banget. Kutunggu kedatanganmu lagi ya mas." Yang diakhiri dengan emotikon manyun dan lope. Segera saat itu Bu Wina ngirim tuh kontak ke HP-nya sendiri, lalu membangunkan Pak Dandi yang masih tidur dan langsung diinterogasi. "Pak, bangun pak." Pak Dandi pun terbangun masih mengantuk dan dia gelagapan saat melihat HP-nya sudah ada di tangan istrinya. Saat itu Pak Dandi pun langsung merebut HP-nya, tapi sayang Bu Wina sudah tahu semua isinya dan dia meminta penjelasan sampai ngamuk-ngamuk yang kemudian menangis. "Maksudnya apa ini pak? Kenapa bapak mengkhianati ibu? Kenapa pak? Katanya bapak tidak akan melakukan seperti itu. Ibu sudah percaya pak, tapi nyatanya apa? Bapak malah tidur bersama dengan wanita itu." Bu Wina tidak menyangka kalau suaminya akan main cewek saat di luar sana. Padahal dirinya sudah percaya sekali kalau Pak Dandi akan setia dengan Bu Wina.
Pak Dandi pun langsung panik dan khawatir saat itu karena dia saat itu sedang hilaf. Tapi mungkin tidak tepat jika dikatakan hilaf karena Pak Dandi ini ternyata sebenarnya malah ketagihan. Saat itu Pak Dandi berusaha memohon maaf kepada Bu Wina agar dia tidak marah lagi dan merayunya dengan segala macam rayuan. Dan Pak Dandi berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Sambil mohon-mohon, Pak Dandi berlutut kepada Bu Wina. Akhirnya Bu Wina pun memberikan kesempatan untuk Pak Dandi untuk berubah dan tidak mengulanginya lagi. Bu, Bapak minta maaf Bu. Bapak salah, Bapak hilaf. Bapak janji tidak akan melakukan itu lagi Bu. Bapak mohon maafin Bapak ya Bu. Bapak akan berubah. Ya sudah, Ibu akan memberikan Bapak kesempatan. Tapi Bapak janji akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi kan? Iya Bu, Bapak janji. Namun ternyata Pak Dandi munafik. Di dalam hatinya dia tersenyum karena berhasil membohongi Bu Wina. Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Akan tetapi nanti dia akan tetap tidur dan bareng sama Taya kala charteran berikutnya. Dia pikir akan lebih hati-hati lagi agar tidak ketahuan Bu Wina. Singkat cerita, tepat di minggu depan Pak Dandi dapat panggilan charter lagi. Dan akhirnya dia izin untuk berangkat kepada Bu Wina selama 3 hari. Dia berbohong padahal sebenarnya cuma 2 hari saja. Yang 1 harinya adalah rencana Pak Dandi mau berkumpul sepuas mungkin bersama dengan Taya. Usai keberangkatan suaminya itu, Bu Wina masih tidak percaya atas permohonan maaf dari Pak Dandi. Dan hari itu Bu Wina tutup warung sementara. Dan dengan motornya, Bu Wina pergi menuju ke dukun yang ada di desa sebelah dan berniat akan menyantet Taya dengan foto yang dia dapat dari kontak Taya yang kemarin sudah dikirim lewat chatnya Pak Dandi kala itu. Beberapa saat kemudian, sampailah Bu Wina pada si rumah dukun yang bernama Mbah Suyono. Permisi. Saat itu belum ada yang keluar membukakan pintunya sehingga Bu Wina sampai mengetuk pintunya beberapa kali. Namun akhirnya setelah beberapa saat muncullah sosok laki-laki tua yang keluar membukakan pintu dan menemui Bu Wina. Segera Bu Wina pun dipersilakan masuk ke dalam. Dan sesampainya di dalam dia langsung menjelaskan niat kedatangannya itu. Bah, saya mau nyantet seseorang bah. Biar dia menderita saja, tapi jangan sampai mati. Emangnya ada masalah apa kamu dengannya? Dia telah berani-beraninya menggoda suami saya, bahkan sampai melakukan hubungan terlarang. Pokoknya saya mau biar suami saya kapok dan tidak mau berhubungan dengan dia lagi. Itu semua adalah masalah sepele, gampang bagiku. Tapi sebelumnya kamu harus memenuhi beberapa syarat yang akan saya ajukan. Baik bah, kira-kira apa syaratnya? Kamu harus memiliki foto target yang akan kamu santet. Dan kamu juga harus membayar maharnya terlebih dahulu. Baik bah, saya siap melakukan semua itu. Bu Wina pun langsung menyerahkan foto Taya yang sudah dicetak dan membayar maharnya. Setelahnya malam itu juga Bu Wina dan Mbah Suyono masuk ke dalam ruangan ritual. Mbah Suyono langsung membakar kemenyan di dalam ruangan itu hingga asap mengepul di sana. Di sana juga terdapat beberapa sesajen yang sangat lengkap, ada beberapa media santet juga. Mbah Suyono langsung merapalkan mantranya dan memanggil sosok wanita dengan muka hancur. Dan bersamaan dengan itu, datanglah hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan. Membuat hawa semakin mencekam dan Bu Wina merinding ketakutan sambil merasakan hawa dingin yang begitu mencekat. Sesaat kemudian muncullah sosok wanita muka hancur berada tepat di sampingnya Mbah Suyono. Lalu Mbah Suyono berkomunikasi dengan sosok wanita itu dan mengarahkan foto target kepada sosok itu. Mbah Suyono menyuruh sosok itu untuk merasuki Taya dan juga mengganggunya. Hingga sesaat kemudian sosok itu pergi menghilang begitu saja. Setelah Mbah Dukun sudah selesai melakukan ritual, Bu Wina pun segera untuk kembali pulang ke rumah. Dan malam itu sekitar pukul 10 malam, Bu Wina pulang sendirian dari desa sebelah menuju rumahnya naik sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, Bu Wina melewati jalanan yang sangat sepi sekali dan sangat gelap gulita.
hanya disenteri dengan lampu dari motornya yang tidak terlalu terang. Saat itu Bu Wina melewati jalanan depan kuburan yang sangat sepi sekali. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang membuat hawa dingin semakin mencekam. Kala itu Bu Wina juga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan tiba-tiba saja terdengar suara wanita tertawa mengikik berada di belakang tubuhnya Bu Wina. Dia juga merasa motornya berat sekali. Dan karena penasaran, Bu Wina pun menoleh ke arah spion motornya. Dan dia terkejut ketika mendapati di belakang tubuhnya itu ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali dengan pakaian putih lusuh penuh dengan tanah. Bu Wina pun berusaha mempercepat motornya, akan tetapi tetap saja tidak bisa kencang seperti pada biasanya. Tubuhnya sangat gemetaran sekali, tapi Bu Wina mencoba fokus supaya cepat sampai di rumah. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Wina pun sampai di rumah dan dia segera langsung rehat dan menenangkan pikiran. Sementara di tempat lain, Pak Dandi datang menghampiri Taya saat akan berangkat charteran dan Taya tampil sangat menggoda kala itu. Pak Dandi bilang kepada Taya agar dia jangan chatan mesra ke nomor HP-nya karena takut nanti ketahuan sama istrinya. Taya, nanti lain kali kamu jangan ngechat aku mesra ya, soalnya kemarin udah ketahuan. Iya mas, maaf. Soalnya kan aku kemarin cuma ngucapin terima kasih. Emangnya habis ketahuan, terus gimana? Ya aku kena marah lah. Terus aku berusaha minta maaf dan membujuknya. Untung dia maafin aku. Tapi padahal kan aku cuma pura-pura saja. Kamu itu mas bisa aja, ucap Taya sambil tertawa. Dan dalam perjalanan berangkat awalnya, malam itu mereka belum berhubungan, hanya sekedar mesra-mesraan saja dan cuma sebatas ciuman. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba saja di dalam truk mereka mencium bau busuk yang menyeruak, membuat mereka merinding ketakutan. Ini bau apa ya mas? Tanya Taya. Iya, aku juga nggak tahu. Kok tiba-tiba baunya busuk ini ya? Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sebuah batu yang terjatuh dan menimpa atap truknya keras sekali. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Dandi pun menghentikan truknya di tepi jalan untuk mengecek apa tadi yang terjatuh. Mereka berdua pun turun dan melihat ke atas atap truknya itu. Namun ketika mereka melihat ke atas truk, di sana ada sosok wanita yang sangat mengerikan dengan wajah yang hancur penuh darah. Seketika Taya pun berteriak. Taya yang tidak kuat melihat sosok wanita itu, akhirnya dia pun ambruk pingsan di tepi jalan saat itu. Sementara Pak Dandi panik melihat Taya yang pingsan dan dia mencoba membawa Taya ke warung yang kebetulan di tepi jalan truknya berhenti ada sebuah warung. Taya dibawa ke sana dan mencoba untuk disadarkan. Pak Dandi meminta minyak angin kayu putih kepada pemilik warung dan mengoleskannya pada hidung Taya. Taya, bangun tak? Awalnya ia belum bangun, hingga beberapa saat kemudian akhirnya Taya pun tersadar. Bu, tolong teh hangatnya satu ya bu, ucap Pak Dandi. Saat itu segera Pak Dandi membelikan teh hangat di warung untuk si Taya. Ini diminum dulu. Segera Taya menegak segelas teh hangat itu secara perlahan. Gimana, kamu udah mendingan? Iya mas. Kalau gitu kita lanjut jalan lagi ya. Taya kemudian menganggukkan kepala dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Sosok wanita yang ada di atas truknya tadi sudah menghilang. Taya tubuhnya masih terasa lemas di dalam truk itu hingga akhirnya dia memilih tertidur. Sementara Pak Dandi fokus mengendarai truknya supaya cepat sampai di lokasi tujuan. Taya yang sedang tertidur, tiba-tiba saja dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berada di sebuah hutan yang sangat gelap sekali dan dia juga sendirian di sana. Dia kebingungan tidak tahu arah jalan pulang sampai mengedarkan pandangan di sekeliling hutan itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang membuat pepohonan yang ada di dalam hutan itu bergerak-gerak sendiri. Hawanya semakin mencekam sekali malam itu. Dan tiba-tiba Taya dikejutkan dengan sosok wanita yang datang menghampirinya dengan pakaian putih lusuh penuh dengan tanah dan wajahnya yang mengerikan sekali. Sosok itu menatap tajam ke arah Taya dengan kedua matanya yang memutih semua.
Dasar wanita tidak tahu diri, ucap sosok wanita itu. Lalu sosok itu tertawa menggelegar di dalam hutan membuat Taya merinding ketakutan. Dan saat itu juga Taya langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Dengan napas yang tidak beraturan dan jantung berdebar-debar, keringat pun membasahi bajunya. "Kamu kenapa, Tak? Mimpi buruk?" tanya Dandi yang terkejut ketika mendapati Taya terbangun kemudian berteriak. Iya mas." Dia mencoba mengatur napasnya. Dan Pak Dandi langsung memberikan air putih kepada Taya. "Ini kamu minum dulu biar lebih tenang." "Iya mas, makasih ya." Setelahnya Taya pun melamun kepikiran dengan mimpi yang dia alami barusan. Ketika dia sedang melamun, tiba-tiba saja Taya dikejutkan dengan bayangan putih yang melesat di dalam truknya dan disertai dengan angin yang membuatnya merinding ketakutan. Kala itu mereka melewati jalanan yang sepi dan saat itu tiba-tiba Pak Dandi dan Taya dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di depan jalan. Dan seketika bayangan putih itu menampakkan wujudnya, yaitu sosok wanita yang sangat menyeramkan seperti yang Taya lihat di dalam mimpinya. Sontak Pak Dandi yang melihat sosok wanita itu berdiri di depan jalan langsung mengerem mendadak. Untungnya di belakang truk tidak ada kendaraan yang lain sehingga tidak ada yang menabraknya. Sosok itu menatap ke arah truk mereka dengan tatapan tajam dan mulut menyeringai. Kedua matanya putih semua. Dan sesaat kemudian sosok itu pun langsung pergi menghilang dari hadapan mereka. "Mas, aku takut mas." "Udah gak apa-apa, jangan takut. Kita lanjut jalan lagi ya." Akhirnya saat itu Pak Dandi langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempat lokasi. Keesokan paginya, Pak Dandi dan Taya pun akhirnya sampai juga di lokasi dan segera barang yang ada di dalam truknya itu langsung diturunkan. Mereka pagi itu makan sarapan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Dan setelah makan, mereka akan tidur sejenak karena semalam mereka tidak tidur. Apalagi Taya tidurnya hanya sebentar saja. Dan singkat cerita, sore harinya mereka segera pulang dan mereka malam ini mutusin untuk mampir terlebih dahulu di penginapan mini yang ada di suatu tempat. Dan di situ sudah dikenal sebagai tempat orderan BO-an. Pak Dandi berencana akan melakukan hubungan di penginapan itu bareng Taya. Dan mereka mandi terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan karena sejak pagi belum pada mandi. Tepat malamnya, tiba-tiba saja mendadak hujan deras. Sungguh momen yang cocok menurut orang-orang untuk melakukan hubungan intim. Usai mengunci pintu dan mematikan lampu, mereka pun mulai melakukan aksinya. Namun saat mereka asik sedang melakukan aksinya, tiba-tiba saja Taya melihat ada bayangan yang masuk dari jendela. Pak Dandi gak tahu itu, dan bayangan itu tiba-tiba saja merasuk ke tubuh Taya, dan dia pun langsung kerasukan. Pak Dandi tiba-tiba saja dipeluk dengan sangat erat. Pak Dandi kira kalau Taya sedang panas-panasnya. Dia nggak tahu kalau Taya ini sedang kerasukan. Dan beberapa saat kemudian, Taya malah menggigit leher Pak Dandi dengan mengeluarkan suara cekikikan yang membuat Pak Dandi terkejut. Pak Dandi kemudian melihat kedua mata Taya ini putih semua. Dan tiba-tiba Taya berkata kepadanya dengan suara yang lain. "Apakah kamu suka bermain denganku? Dasar manusia goblok," ucap Taya yang sedang kerasukan. Pak Dandi pun langsung terkejut dan ketakutan. Dia berusaha melepaskan pelukan dari Taya, namun Taya malah memeluknya semakin erat banget. Sosok itu berucap lagi kepada Pak Dandi. "Kenapa kamu takut? Bukankah ini yang kau mau?" Setelah memberontak berkali-kali, Pak Dandi pun akhirnya terlepas. Dia ketakutan dan langsung berlari keluar hanya menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang tidak pakai apa-apa, disertai dengan teriakan minta tolong. Orang-orang pun pada keluar dan heran melihat keadaan Pak Dandi yang hanya tutupan dengan selimut. "Ada apa bang?" Pak Dandi langsung bilang kalau pasangannya. Dia ngakunya kalau si Taya ini pasangannya sedang kesurupan di dalam kamar dan hendak mencelakainya. "Itu mas, istri saya di dalam tiba-tiba kesurupan." "Ya udah bang, ayo coba kita lihat."
Dan saat itu orang-orang langsung segera hendak membantunya. Namun mereka terkejut saat membuka pintu kamar itu. Taya dari dalam yang tanpa mengenakan busana langsung menerjang orang paling depan. Dan kagetlah si dia. Dan usai dipegangi oleh beberapa orang, akhirnya Taya pun langsung diamankan. Kemudian dipakaikan dengan pakaian. "Bang, lu apain dia bang? Kok bisa sampai kesurupan?" "Saya juga tidak tahu mas, tiba-tiba dia kesurupan." Pak Dadi pun tidak tahu apa sebabnya. Dan malam itu Taya langsung dibawa ke salah satu rumah warga. Dan seorang warga langsung memanggilkan seorang ustadz yang ada di desa itu untuk membantu menyadarkan Taya. Saat itu datanglah ustadz yang bernama Ustadz Ozi. Dan Taya pun langsung dibacakan doa. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Taya ini kepanasan dan berkata mengancam kepada Pak Dandi. Dasar laki-laki biadab. Awas saja kau. Hidupmu tidak akan tenang. Sontak semua orang langsung menoleh ke arah Pak Dandi yang diancam oleh sosok wanita itu. Hembusan angin kencang datang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Taya semakin memberontak, meronta-ronta tidak karuan. Para warga mencoba memegangi tubuh Taya dengan erat karena hendak lari kabur dari rumah. Lepaskan saya. Bahkan sampai kakinya Taya dihentak-hentakan memberontak tidak karuan. Namun akhirnya usai memberontak dan dibantu oleh para warga, Taya pun berhasil disadarkan. Sosok yang ada di dalam tubuh Taya itu dikeluarkan dari dalam raganya oleh Ustadz Ozi. Dan Ustadz Ozi pun sudah tahu penyebabnya. Kemudian Ustadz Ozi menyuruh Pak Dandi untuk jujur dan disuruh mengakui siapa sebenarnya Taya itu. Apakah benar pasangan sahnya atau bukan? "Sebelumnya maaf, Bapak namanya siapa?" "Saya Dandi Ustadz." "Pak Dandi, tolong saya minta Bapak jujur, sebenarnya dia ini siapa? Biar semua titik terangnya saya temukan." Akhirnya Pak Dandi pun jujur soal Taya, bahwa mereka mengaku bukan pasangan suami istri. Para warga pun tidak heran karena memang penginapan itu kebanyakan adalah orang-orang yang sering open BO. Iya Ustadz, saya jujur, sebenarnya dia bukan istri sah saya, tapi wanita yang saya sewa." Ustadz Ozi dan warga yang lain pun langsung istighfar serta menggelengkan kepala. Kemudian menanyakan apakah Pak Dandi sudah menikah, dan Pak Dandi pun mengiyakan. "Sebelumnya Pak Dandi apakah sudah menikah?" Sudah Pak Ustadz." Ustadz Ozi kemudian menasihati Pak Dandi untuk segera bertaubat dan jangan mengkhianati istrinya sendiri. Dan kejadian malam ini mungkin adalah peringatan untuk Pak Dandi. Pak Dandi pun akhirnya kapok dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan dia disuruh oleh Ustadz Ozi untuk meminta maaf sama istrinya jika nanti sudah sampai di rumah. "Saya harap setelah ini Bapak bertaubat sebelum terlambat. Dan jangan mengkhianati istri sendiri. Karena membuat istri sakit hati bisa membuat hidup sengsara Pak. Dan nanti jika Bapak sudah sampai di rumah, segeralah Bapak minta maaf sama istri Bapak. Karena kemungkinan istri Bapak dendam dan sakit hati dan membuat seperti ini sampai mengguna-guna wanita ini." Iya Ustadz, saya akan bertaubat. Saya kapok dan tidak akan mengkhianati istri saya lagi. Dan saya mau minta maaf nantinya Pak Ustadz. "Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu." Singkat cerita, esok harinya Pak Dandi pulang dengan satu mobil lagi milik warga membawa Taya untuk diantarkan pulang. Dan sempat kala itu Taya juga dinasihati oleh Ozi untuk mencari pekerjaan baru yang halal saja dan meninggalkan pekerjaan lamanya itu. Namun Taya setelah sampai diantarkan di rumah, dia tidak menggubris nasihat dari Pak Ustadz, malah akan tetap menjalani profesinya itu terus. Sementara Pak Dandi yang baru saja nyampe rumah, dia langsung bertekuk lutut memohon maaf sama Bu Ina karena dirinya telah membohongi dirinya lagi. "Bu, Bapak minta maaf Bu. Bapak melakukan kesalahan lagi Bu, dan sudah membohongi Ibu. Kali ini Bapak benar-benar mau bertaubat Bu." "Apakah Bapak yakin mau berubah dan tidak akan melakukan kesalahan lagi?" timpal Bu Wina. "Iya Bu, Bapak janji
Dan Bapak mulai sekarang tidak akan mau jadi supir lagi. Bapak mau cari kerja lain saja, ucapnya dengan tulus. Bu Ina yang sudah paham dan tahu kala itu Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Namun kali ini dia benar-benar yakin kalau Pak Dandi benar-benar minta maaf dari dalam hati dan akan berubah sepenuhnya. Karena tergambar raut wajah ketakutan di wajahnya Pak Dandi. Akhirnya Bu Ina pun memaafkan suaminya itu. Bahkan Pak Dandi kemudian nyeritain semua kejadian yang dialaminya itu. Dan usai mendengarnya, Bu Ina pun kemudian menasehati Pak Dandi untuk jangan sampai melakukan itu lagi. Ibu sebenarnya sudah tahu kalau Bapak akan melakukan itu lagi. Dan saat itu pun, Pak Dandi dan Bu Ina saling meminta maaf dan berdamai, mereka pun kemudian berpelukan satu sama lain. Akhirnya setelah itu Pak Dandi pun menjual truknya dan merenovasi warungnya jadi lebih gede agar banyak pembeli yang makin ramai berdatangan. Dan semenjak hari itu, Pak Dandi mencoba berubah, tentunya bukan menjadi Power Ranger, melainkan menjadi suami yang bisa menjadi teladan bagi anaknya dan juga menyayangi keluarganya sendiri. Sementara di sisi lain, Taya malam itu seperti biasa mangkal di warung remang-remang menunggu pelanggan yang datang sembari mainan HP. Saat dia sedang asik mainan HP-nya, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang lewat dan disertai dengan hembusan angin yang membuat dirinya merinding ketakutan. Namun Taya tidak terlalu menghiraukan hal itu. Dia kembali mainan HP lagi. Tapi dia tiba-tiba saja mendengar ada suara yang berbisik di telinganya. Sontak dia terperanjat dan melihat ke arah pohon yang ada di depan warung itu. Dia pun terkejut ketika melihat di sana ada sosok wanita yang sedang duduk dengan kedua kaki yang berayun. Wajahnya sangat mengerikan, hancur penuh dengan noda darah. Sosok itu menatap tajam ke arah si Taya. Sontak dia yang ketakutan akhirnya ambruk pingsan, membuat semua teman-temannya yang seprofesi dengannya itu langsung panik dan membawanya masuk ke dalam warung untuk disadarkan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Taya sadar dengan wajah yang masih pucat pasi dan tubuhnya lemas sekali. Dia pun kemudian segera diberikan teh hangat untuk diminumnya. "Kamu kenapa Tak? Kok bisa pingsan?" tanya salah satu temannya. Akan tetapi tanya yang ditanyai oleh temannya itu tidak menjawab dan langsung beranjak pergi untuk pulang saja karena tidak enak badan. "Maaf ya, aku mau langsung pulang aja ya, lagi gak enak badan nih." "Oh, ya udah kalau gitu aku anterin ya. Takut kamu kenapa-napa di jalan." "Gak usah, aku pulang sendiri aja." "Kalau gitu hati-hati ya di jalan." Saat itu dia pulang sendirian naik motor dengan perlahan melewati jalanan yang sepi. Dan saat itu tiba-tiba dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya sangat busuk sekali. Angin kencang membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulang. Dan saat itu Taya melihat ke arah spion motornya. Dia terkejut ketika mendapati sosok wanita yang dia lihat tadi ternyata mengikuti dirinya. Taya pun langsung gemetaran ketakutan. Dia pun segera mempercepat laju motornya supaya cepat sampai di rumah meskipun sangat ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, Taya akhirnya sampai juga di rumah dan dia sudah tidak melihat sosok wanita itu lagi. Segera dia pun masuk ke dalam kamar untuk segera rehat. Dan sesampainya di dalam kamar, dia mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Setelah itu karena merasa haus, Taya pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dirinya sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja Taya dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Sontak dia pun langsung terperanjat menoleh ke belakang. Namun dia tidak mendapati siapapun di sana. Dia pun ketakutan karena tadi jelas-jelas dia melihat ada tangan yang berada di pundaknya. Seketika dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik dan dia langsung kabur lari masuk ke dalam kamarnya. Namun sesampainya di dalam kamar, Taya langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun segera bangkit dan mencoba membuka pintu jendela kamar meskipun sebenarnya ia ketakutan.
Saat pintu jendela sudah dibuka, dia terkejut ketika melihat ada sosok wanita yang tadi mengikutinya berada di depan jendelanya. Taya pun akhirnya pingsan karena tak kuat melihat sosok tersebut. Keesokan paginya, Taya sadar, akan tetapi dia merasakan sakit demam. Akhirnya nanti malam dia tidak berangkat untuk mangkal lagi. Sementara di sisi lain, Pak Dandi dan Bu Wina semakin rukun keluarganya. Pagi itu mereka masak-masak di dapur bersama untuk jualan di warungnya. Setelah semua masakan sudah matang, segera mereka menatanya di warung. Pak Dandi benar-benar sudah tobat dan tidak seperti dulu lagi. Dia lebih menyayangi keluarganya. Kembali ke tempat Taya. Pagi itu Taya yang ada di dalam kamarnya. Dia sedang sakit. Tiba-tiba dia melihat ada bayangan yang melintas. Dan karena hal itu selalu terus terjadi menimpa dirinya, dia pun menjadi stres karena diganggu dan diteror sosok wanita yang mengerikan itu. Taya di rumahnya jadi sering teriak-teriak, kadang nangis dan kadang tertawa sendiri, benar-benar seperti orang gila. Taya jadi mengacak-ngacak rambutnya sendiri sampai berantakan dan dia semakin kurus karena tidak pernah makan sama sekali. Singkat cerita, suatu malam Taya yang ada di dalam kamar sedang melamun. Tiba-tiba saja dia didatangi lagi oleh sosok wanita yang menyeramkan itu. Taya pun langsung berteriak. Dia yang tidak kuat diteror terus-terusan. Akhirnya dia sudah sangat stres. Dia pun mengambil sebuah minuman sampai menelan obat-obatan sampai dirinya itu overdosis dan meninggal dunia. Taya tewas mengenaskan dengan busa yang keluar dari dalam mulutnya. Beberapa hari kemudian, ada warga yang mencium bau bangkai dari rumahnya Taya dan sudah beberapa hari mereka tidak melihat Taya keluar. Warga pun sontak mendatangi rumahnya dan mereka terkejut ketika menemukan Taya sudah tewas mengenaskan dan tubuhnya telah membusuk. Hari itu juga jenazah Taya pun langsung dimakamkan karena sudah membusuk. Singkat cerita, sementara di sisi lain, Bu Wina dan Pak Dandi yang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warung. Tiba-tiba saja ada Moden yang datang mampir ke warungnya Pak Dandi. Dan Moden cerita kalau itu dia juga sudah berhenti charteran karena dia sudah kepergok oleh istrinya kalau dia sudah main cewek di luar sana. Din, apa kabar? Baik Pak Dandi, sekarang bantu istrinya jualan ya? Tanya Moden. Iya Din, saya juga sudah tobat, truk saya juga sudah saya jual. Baguslah kalau gitu, saya juga sudah gak kerja charteran lagi Pak. Loh emangnya kenapa Din? Saya sudah ketahuan sama istri kalau main cewek di luar sana. Berarti sekarang sudah insaf dong, ucap Pak Dandi sambil tertawa. Ngomong-ngomong mau pesan apa ini Din? Nasi pakai telur sama sayur sop aja ya, pakai sambal sama tempe goreng. Bu, tolong siapin ya Bu. Iya Pak, bentar, jawab Bu Wina. Dan saat itu Pak Dandi dan Moden akhirnya ngobrol-ngobrol karena sudah lama juga mereka tidak pernah bertemu. Moden juga cerita soal Taya. Dia dengar kabar kalau Taya sudah meninggal. Katanya Taya sering diganggu oleh sosok-sosok menyeramkan hingga membuatnya stres dan akhirnya minum minuman keras sampai menelan obat-obatan hingga akhirnya dia overdosis dan tewas mengenaskan. Kamu sudah tahu tentang Taya belum Pak? Ya enggak lah, emangnya kenapa dia? Tanya Pak Dandi. Dia sudah meninggal dunia beberapa hari lalu Pak. Katanya sih dia diganggu sosok serem dan jadi stres sampai minum minuman keras dan nelan obat-obatan sampai overdosis dan akhirnya tewas mengenaskan ditemukan warga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Pak Dandi. Beberapa saat kemudian akhirnya pesanan Moden pun sudah siap dan diantarkan oleh Bu Wina ke depan mejanya. Silakan Mas Moden. Iya Bu, makasih ya. Alhamdulillah juga kalau Mas Moden juga sudah bertaubat. Terus sekarang kerjanya apa Mas? Tanya Bu Wina. Saya kerja jadi karyawan toko material Bu, bantu-bantu di tokonya Pak Lek saya. Oh syukurlah kalau gitu Pak. Sementara Bu Wina yang mendengar itu sedikit lega dan puas karena pelakor itu akhirnya meninggal dunia.
Pak Dandi pun bersyukur karena kini dirinya bisa bertaubat dan diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Tak hanya Pak Dandi, Bu Wina juga sekarang mencoba lebih baik lagi dalam beribadah. Kini Pak Dandi akan lebih menyayangi keluarganya lebih dari apapun. Pesan kali ini, bekerjalah secara profesional dan selalu ingat anak dan istri. Namun jika sudah menikah, jangan sampai tergiur perbuatan orang lain yang menyesatkan. Belajarlah menjadi laki-laki yang setia dan menyayangi keluarga, karena setia itu mahal. Jangan sakiti hati istri bagi yang sudah menikah, karena itu bisa membuat hidup sengsara. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan buanglah hal yang buruk. Perbuatan yang menyesatkan juga tidak boleh ditiru. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.